Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat pagi ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang memanggil khotam Jumat pagi ya. Jadi kalau teman-teman Jumat pagi ini memiliki khotam ya, itu bisa dipanggil ya. Jadi cobalah panggil khotam Anda ya. Supaya apa? Ya, supaya Anda tahu siapa khotam Anda ya. Jangan sampai ya Anda merasa bahwasannya Anda ini memiliki khotam, tapi Anda ini tidak bisa panggil ya. Ya percuma, atau hanya karena katanya ya. Katanya dukun A, katanya kiai A gitu. Kamu itu diikuti oleh nenek-nenek, kakek-kakek. Segala seperti itu tidak usah dipercaya gitu. Ya, tidak usah dipercaya. Anda diikuti oleh nenek-nenek, kakek-kakek, sudah tidak usah percaya. Selama Anda belum bisa melihat sendiri, selama Anda belum merasakan sendiri. Nah, ini penting supaya apa? Supaya Anda ini tidak disesatkan ya. Supaya Anda ini tidak ditipu oleh orang. Ya. Ya, misalkan ya. Saya bilang sama Anda, "Oh, kamu itu diikuti oleh khotam. Nyi Roro Kidul." Tapi Anda tidak bisa melihat Nyi Roro Kidul tadi. Berarti apa? Ya bohong saya. Ketika seseorang ya, teman-teman Jumat pagi itu diikuti oleh khotam, itu orang itu bisa melihat gitu. Ya, orang itu bisa melihat. Orang itu bisa melihat, orang itu bisa mendengar, orang itu bisa berkomunikasi. Dan orang itu ya, yang pasti kalau itu adalah khotam milik di Anda akan bisa perintah khotam tadi. Anda bisa mendengar, bisa merasakan, tapi tidak bisa perintah, berarti bukan khotam Anda. Ya, jadi jangan terjebak di sini. Gitu. Ya, banyak orang itu terjebak di situ. Gitu. Seolah-olah kita ini memiliki khotam hanya cukup kita itu bisa merasakan. Tidak. Khotam itu kan pembantu. Khotam itu makhluk halus ya, pembantu ya dari dunia makhluk halus. Ya, kalau kita katakanlah pingin melihat khotam, pingin melihat ya, pingin memfungsikan atau pingin memiliki khotam, ya harus seperti itu, harus bisa secara mulai dari merasakan ya, mulai dari berkomunikasi sampai Anda bisa perintah. Kalau Anda bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengar, bisa berkomunikasi, Anda perintah tidak mau menjalankan perintah Anda, berarti itu bukan khotam Anda. Ini perlu Anda latih ya. Basicnya adalah olah rasa, bekas suasana alam, bekas suasana batin ya. Ini berlaku untuk khotam apa saja. Mau khotam leluhur juga sama saja. Misalkan ya, leluhur Anda ini pelihara khotam, pelihara makhluk halus. Makhluk halus itu ikut dengan diri Anda. Namanya khotam leluhur. Namanya kan khotam leluhur. Nah, kalau itu katakanlah ikut dengan diri Anda, tapi Anda tidak bisa merasakan, tidak bisa mendengar, tidak bisa berkomunikasi, apalagi tidak bisa perintah. Khotam leluhur Anda masuk dalam tubuh Anda, bukan menjadi sebuah khotam leluhur, tapi menjadi makhluk halus. Itu berbahaya. Makanya ketika kita ini merasa bahwasanya diri kita ini ketempatan makhluk halus, kita harus tahu apakah makhluk halus ini ya datang atau masuk dalam tubuh saya ini dalam rangka membantu sebagai khotam atau dalam rangka setan yang akan menyesatkan hidup saya. Makanya pentingnya seseorang ini untuk menjaga ibadahnya, untuk menjaga tirakatnya, ya untuk mengantisipasi ini ya, itu khotam leluhur. Khotam pusaka pun juga sama ya. Anda punya pusaka, misalkan ini pusaka ya. Anda deteksi ya, Anda bisa berkomunikasi. Kalau Anda tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa merasakan, ya sudah, kasihkan orang saja, atau Anda jual ya, atau Anda berikan. Kalau itu punya turun temurun ya, kasihkan ya, yang masih ada kerabat ya. Ojo didol.
Loh ya, kalau Anda hasil dari beli atau nemu, wes Anda jual, Anda tidak masalah. Tapi kalau itu turun temurun ya, biasanya itu ada kodam leluhurnya. Kasih saudara-saudara Anda yang mau ya, itu pasti ada gitu, yang cocok. Makanya ketika kita memiliki sebuah pusaka di KI ya, kita harus bisa bagaimana menundukkan pusaka tadi, supaya pusaka ini bukan hanya sebagai benda mati, tapi bisa kita fungsikan gitu. Ada tuanya, bukan menjadi malapetaka bagi diri kita. Ada tuanya yang bisa kita gunakan. Atau ketika ya teman-teman Jemaat Wage ini menjalani laku ilmu ya, ilmu hikmah, ilmu kebatinan, ilmu kejawen, ilmu macam-macam. Di dalam ilmu itu pasti ada kodamnya. Ya. Anda harus bisa perintahkan, atau Anda harus bisa berhasil menguasai ilmu tadi. Anda menguasai ilmu tadi, ilmunya katakanlah bisa didaya gunakan, bisa digunakan, maka kodam itu sudah tunduk pada diri Anda. Contoh ya, Anda mengamalkan Asma Suryani ya, ilmunya Pangeran Diponegoro untuk kekebalan ya, saya sudah lupa ya bacaannya apa ya. Pernah saya amalkan ini, saya coba kebal teman-teman ya. Anda harus bisa perintah itu ya, artinya ketika Anda menjalankan keilmuan itu harus sampai berhasil. Dicoba ya, dicoblos ya, pakai jarum ya, masuk enggak gitu ya. Kalau masuk ya berarti gagal. Kalau bengkong, domnya bengkong, berarti ya berhasil. Itu amalan ya, amalan Asma Suryani. Itu juga ada kodamnya. Atau Anda ya, pemaharan gitu ya, datang ke dukun ya, pasang susuk supaya cantik, supaya tampan, supaya cantik, supaya tampan. Itu juga ada kodamnya. Ketika Anda tidak tahu ya menggunakan ya, atau tidak tahu memfungsikan ya kodam yang ada di dalam susuk tadi, maka akan berdampak fatal bagi diri Anda ya. Kebanyakan orang itu tidak bisa ya, kodam dari jenis pemaharan ini yang sangat berbahaya, karena prosesnya langsung. Kodam leluhur prosesnya tidak langsung ya, masih kecil biasanya Anda ini diikuti ya. Kodam pusaka itu pun juga tidak langsung ya, kodam keilmuan ini juga tidak langsung. Tetapi ketika itu kodam pemaharan ini langsung, Anda datang ke orang pintar atau tarik makhluk halus dimasukkan dalam tubuh Anda. Makhluk halus itu dipaksa untuk menuruti kemauan Anda. Nah, tentunya kan yang masang ini tidak mantau terus toh. Paling selama 40 hari. Setelah itu selesai, lunas diri Anda, bermasalah dengan kodam yang dipasang tadi. Makanya teman-teman Jemaat Wage, penting ya, kalau kita itu merasa bahwasanya diri kita ini diikuti oleh makhluk halus ya, maka kita harus pastikan apakah makhluk halus itu kodam kita, atau hanya makhluk halus yang akan menyesatkan diri kita. Dengan ibadah ini akan mengurangi resiko tadi ya. Teman-teman Jemaat Wage ini berpotensi ya untuk ketempelan diikuti makhluk halus atau diikuti oleh kodam. Kodam dan makhluk halus itu bedanya cuma di fungsi. Kalau makhluk halus tidak bisa kita fungsikan sebelum kita tundukkan, tapi kalau kodam bisa kita fungsikan. Karena apa? Sudah ada penundukan sebelum-sebelumnya. Misalkan ya, kodam leluhur, berarti leluhur Anda yang menundukkan. Kodam pusaka berarti apa? Ya sebelum-sebelumnya yang menundukkan ya. Kodam pemaharan, dukunnya yang menundukkan ya. Kodam keilmuan, proses Anda menjalani ritual keilmuan itu yang menundukkan. Nah, semoga dengan pemahaman ini ya memberi wawasan ya bagi teman-teman Jemaat Wage katanya dengan kodam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.